Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu di ruangan live streaming kita pada pagi hari ini. Kepada seluruh jemaat yang berada di BEM Cempaka Indah, salam dan shalom sekali lagi buat keluarga semua. Walaupun kita tidak bertemu beribadah di gereja yang seringkali biasa kita lakukan, namun oleh karena kengkangan dan halangan yang menghalangi kita untuk tidak dapat bertemu, tetapi itu tidak dapat menghalang kita. Syukur dan puji Tuhan kita dapat bertemu di dalam live streaming kita pada pagi hari ini. Oleh karena kasih karunia Tuhan dan kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, kita boleh bertemu lagi. Terima kasih saudara dan saudari yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Dan untuk pengetahuan semua, pada pagi hari ini pelayanan PKB yang memimpin, manakala yang berkhotbah tetap pastor tua kita. Dan untuk ibadah kita live streaming kita pada minggu yang akan datang, yang memimpin adalah daripada pelayanan kaum wanita ataupun PKW yang berkhotbah tetap pastor tua. Dan untuk makluman juga kita seperti biasa tangguh kita akan dijalankan dari keluarga masing-masing, dan kita boleh salur dan beri kepada bendahari kita Puan Eni Padin, dan kita boleh kumpul daripada keluarga dan kita boleh hantar kepada bendahari kita Puan Eni Padin ya. Dan selain itu juga kita juga boleh salurkan melalui online ataupun bank in ke dalam account bank seperti yang tertera di dalam live streaming kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya jemaat Tuhan dan keluarga yang telah memberi dan membantu untuk membangun tubuh Kristus di dalam gereja kita, pasti Tuhan akan membalas berkali-kali lipat kemurahan saudara untuk membantu pelayanan di dalam gereja kita. Dan seterusnya, yang terakhir adalah mengenai dengan ibadah kita. Semada kita akan terus mengadakan live streaming pada minggu akan datang ataupun bulan yang seterusnya, kita masih menunggu info daripada Unifor ya. Dan seterusnya kita harus mematuhi SOP dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Oke, sekian, terima kasih, selamat beribadah dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat BEM Cempaka Indah. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu di dalam live streaming ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga saudara dan saudari yang sedang melayari, menikmati ibadah live streaming ini akan diberkati. Semoga semuanya sehat pada pagi hari ini saudara, dan mengadu-adukan saudara-saudari pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita seterusnya, saya beri masa dan ruangan ini kepada Cikgu Thomas untuk membawa kita dengan pembacaan ayat firman Tuhan sebagai dasar ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mempersilakan. Shalom, selamat pagi sekali lagi kepada semua jemaat BEM Cempaka Indah. Semoga Anda semua sehat dan diberkati oleh Tuhan walaupun di mana pun Anda berada pada pagi ini. Sebagai mendasari ibadah kita pada pagi ini, ini adalah ayat firman Tuhan yang kami ambil daripada Mazmur. Mazmur 9 ayat 2 hingga 5. Mazmur 9 ayat 2 hingga 5. Saya akan bacakan ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ayat 3. Aku mau bersukacita dan bersukaria kerana Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Ayat 4. Sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh dan binasa di hadapanmu.
ayat yang kelima, sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahta. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Thomas atas pembacaan firman Tuhan yang sungguh memberkati kita pada pagi hari ini. Sungguh hati kita semua mau bermazmur bagi Tuhan seperti mana Raja Daud pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bermazmur bagi Tuhan pada pagi hari ini. Hanya dekat Tuhan saja jiwa tentram. Kita angkatkan penyembahan ini sebagai satu ucapan syukur. Terima kasih kita angkatkan kepada Bapa kita di surga. Dan hanya dekat Bapa saja jiwa ku tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram. Engkau menerima dengan sepenuhnya, lalunya melihat rupa. Namun Kau memandang
Mari kita naikkan pujian seterusnya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang penuh syukur, saudara. Masuk hadiratnya, saudara, dengan hati yang penuh syukur.
penyembahan umatnya pada pagi hari ini, saudara. Saudara, mari kita menghampiri Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan yang begitu dalam, yang begitu lebar, begitu tinggi. Kebaikan Tuhan bagi kita masing-masing, berkat kelimpahan Tuhan yang terasa mengalir di dalam hidup kita. Maka oleh karena itu, saudara dan saudari, kita menghampiri Tuhan, kita dekat dengan Tuhan pada saat ini. Kita mohon perlindungan Tuhan, melingkupi kita, menaungi kita. Mari kita menyembah Tuhan, saudara. Lingkupi Tuhan. Jiwa kami tentram Tuhan, jiwa kami aman Tuhan, apabila kami di dalam naungan-Mu Bapa di surga. Melingkupi kami ya Tuhan, menaungi kami Bapa di surga.
Terima kasih Bapa di surga atas perlindungan, atas naungan-Mu Bapa di surga. Kami merasa aman, tentram di dalam dekapan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami yang ada dalam kerajaan surga. Bapa yang maha besar, Bapa yang maha kuasa adanya. Bapa adalah segala sumber berkat yang kami ingatkan dalam kehidupan kami Bapa di surga. Engkau sangat mengasihi kami, Engkau menaungi kami, Engkau melindungi kami Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga atas pujian, penyembahan yang telah kami angkatkan Bapa di surga. Biarlah roh kami Tuhan yang sentiasa menyala-nyala Tuhan untuk menyembah Engkau Bapa di surga. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau bertata di atas segala pujian, penyembahan yang telah kami angkatkan Bapa di surga. Biarlah melalui penyembahan ini, pujian yang kami angkatkan ini Bapa di surga, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Bapa di surga. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Sertai kami seterusnya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, sidang jemaat yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita dapat mendengar firman Tuhan di dalam live streaming kita. Meskipun kita tidak dapat bersemuka, namun apa yang dapat kita lakukan, kita dapat berkongsi tentang firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya membawa satu perkongsian firman Tuhan tentang ilustrasi bagaimana kita menaiki kapal terbang. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Allah Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Jadikan kami Tuhan penurut dan pengikut Yesus Kristus yang setia. Supaya kami Tuhan taat dan setia mendengar sabda firman-Mu, menjadi makanan rohani kami, bekalan kami untuk mempersiapkan diri kami bertemu dengan-Mu, muka dengan semuka pada hari yang ternyata. Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu, bungkusi kami, dan Tuhan memberi kekuatan. Yang lemah Tuhan Yesus hiburkan, Tuhan Yesus yang sakit Engkau sembuhkan Bapa, supaya Engkau melawati kami dan merawat kami. Dalam kasih anugerah Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, pagi hari ini saudara-saudari, firman Tuhan yang saya mau kongsikan terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1b. Namun lebih elok kalau saya baca ayat 1 seterusnya. Yohanes 13 ayat yang pertama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Firman Tuhan yang kita baca lalui bersama pada pagi hari ini berkaitan dengan di mana Tuhan Yesus sudah tahu masa dan saatnya Dia akan pergi, meninggalkan muridnya, meninggalkan semua kita untuk bersama dengan Allah Bapa di surga. Oleh demikian Yesus berkata, sudah
tiba saatnya. Firman Tuhan yang saya mau kongsikan adalah satu ilustrasi bagaimana semua kita sudah merasakan ya untuk naik pesawat kapal terbang. Ya, sebelum kita naik pesawat, sama halnya dengan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke Golgota, menderita, dan itulah yang saya mau gambarkan di sini. Yesus sudah tahu saatnya, dan dia juga tahu saat-saat yang akhir zaman ini kita akan juga sama-sama akan berakhir. Dan masa itulah Tuhan sering memberikan kita pengertian ya, supaya kita dapat mengingati kehidupan kita selama ini. Apakah kita mau masih diam di dalam dunia yang fana ini, atau kita mau beralih sama seperti Tuhan Yesus beralih ke dalam pangkuan Allah Bapa di surga. Yang penting sekarang saya mau membuka pikiran hati kita seperti bagaimana kita mengalami ya peristiwa mau naik kapal terbang. Ya, setiap kita, saya pikir tidak kurang anak kecil, para pemimpin, semua pemuda-pemudi, laki-laki, perempuan, sudah pasti jemaat kita ini sudah mengalami bagaimana naik pesawat kapal terbang. Yang penting, seperti mana yang telah Tuhan nyatakan, kita sudah tahu ya saat dan masanya akhir zaman. Maka kita dipersiapkan dalam seperti menaiki pesawat ya. Tujuan kita naik pesawat sudah pasti kita mau kemana destinasi kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti ya destinasinya adalah kembali kepada Allah Bapa di surga. Oleh yang demikian, setiap orang yang mau menaiki pesawat, ada beberapa hal harus dia ketahui. Pertama-tama, dia harus ada visa atau paspor, ya. Yang kedua, dia harus ada pembayaran tiket, ya, untuk menaiki kapal terbang. Jarang-jarang ada kapal terbang yang free ataupun percuma, ya, tidak ada. Kita harus bayar. Demikian juga yang ketiga, kita harus ada boarding pass, ya, boarding pass, dan kita harus tahu juga masa dan saat jam bila kita mau masuk pesawat, dan boarding pass itu ya akan dituntut, akan diperiksa sebelum kita naik ke dalam pesawat. Yang terakhir, kita mesti tahu pesawat yang harus kita naiki itu kemana ya. Kalau kita mau ke Singapura, kita harus naik pesawat yang pergi ke Singapura. Kalau kita pergi ke tempat lain, hala tuju kita sudah berlainan. Maka dengan itu, firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menyatakan di dalam doanya bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Bukankah kita hidup di dalam Tuhan Yesus juga harus tahu kita akan beralih dari dunia ini ke dalam pangkuan Allah Bapa kita di surga. Makanya seperti mana yang sudah saya katakan, seperti kita mau naik pesawat, ya, pesawat yang betul akan menunjukkan hala tuju yang betul, boarding pass yang betul, supaya kita tidak tersilap.
tempat duduknya. Dan kita harus tahu, ya. Oleh yang demikian, pasport yang harus kita pakai adalah pasport iman. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah pasport dia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan, Rasul Yohanes katakan dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan Bapa kepada kami. Jadi ramai orang yang tidak tahu, ya, bila pasportnya expired, ya. Perlu kita mengaktifkan pasport kita, yaitu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itulah pasport iman kita. Yang kedua, pasti ada tiket dibayar. Ya, tiket yang dibayar itu Tuhan Yesus kata, ya, kalau kita pergi ke sebuah negara yang lain, dia harus membeli tiket penerbangan, tiket kapal laut, tiket kapal terbang, ataupun tiket kereta api dan sebagainya. Pasti ada tiket. Tiket ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia sudah bayar, ya. Semua kita yang mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, tiket kita naik pesawat itu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Ya, dia telah membawa, ya, semua jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Disalibnya di kayu salib, dia mati membayarkan, ya, segala tiket penerbangan kita ke surga dengan lunas dibayar. Yesus Kristus telah membayarnya, mati di Golgota bagi setiap kita yang percaya. Nah, itu sebabnya dikatakannya bahwa dia sudah melunaskan segala, ya, yang belum kita bayar, yang belum kita lunaskan, yang belum masih lagi terikat, maka Tuhan Yesus mau, ya, melepaskan kita. Itu sebabnya dalam Roma 6 ayat yang ke-23 itu, upah dosa itu adalah maut, tetapi kasih karunia Tuhan, ini tiket dia, ya. Kasih karunia Tuhan Allah kita dapat beroleh hidup yang kekal. Nah, yang ketiga, kita sudah ada mempunyai boarding pass. Kita sudah ada pasport, bisa iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, dan tiket kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, dan kita ada boarding pass untuk masuk ke dalam pesawat terbang, ya. Dan ketika dihebahkan bahwa penumpang dipersilakan masuk ke gate sekian-sekian, ya, dan kita akan bawa IC kita bawa boarding pass kita, mereka akan periksa, ya, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita harus ada pemeriksaan. Sebab Tuhan kata, ya, di dalam dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar itu, pintu yang lebar itu harus pergi ke kiri, di mana ramai orang pergi ke tempat itu, dan pintu yang sempit itu adalah pintu yang kecil. Tapi pintu itu membawa masuk keselamatan. Boarding pass kita
akan setiap gate yang masuk ke dalam boarding pass kita di sebelah kanan itu tempatnya sempit. Makanya Tuhan mengatakan, Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah Bapa kecuali melalui Dia. Nah, inilah boarding pass kita, yaitu menurut masuk ke dalam boarding pass Tuhan Yesus. Mengapa boarding pass itu perlu? Ini menunjukkan Anda sudah menempah tempat duduk di dalam pesawat. Ingat, saudara, boarding pass disediakan oleh Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat yang ketiga sudah dikatakan saya tadi, masuk ke dalam surga Allah Bapa itu. Dia akan jemput kita. Dia akan iring kita masuk ke dalam surganya. Jadi kita dikatakan di sana, ketika Tuhan jemput kita, kita akan duduk di mana Yesus duduk, disitulah kita duduk, bersama-sama Tuhan di dalam surga. Wahyu 7 ayat 14 dan 15 mengatakan, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuat putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka dihadapkan di tata Allah, melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Lihat di sini, orang-orang yang masuk melewati Tuhan Yesus, boarding pass-nya tadi, kita akan masuk dan kita akan melayani Tuhan siang dan malam, menyanyi puji-pujian, menghormati dan memuliakan Tuhan. Alangkah bahagianya orang-orang yang sudah dibawa oleh Tuhan Yesus, duduk bersama-sama dengan Dia, malah makan bersama dengan Dia, di mana mereka ini sudah dibersihkan pakaian mereka dengan darah anak domba Allah. Maka pakaian mereka adalah satu pakaian yang putih berkilauan. Itulah yang Tuhan janjikan kalau kita sudah masuk ke dalam tahtanya, lewat dari boarding pass tadi. Dan di sana kita akan diam bersama Tuhan. Matahari tidak akan menyakiti kita, bulan tidak akan menyakiti kita. Maka Tuhan akan melempari kemahnya dan kita akan tinggal di sana. Tidak ada lagi kelaparan, tidak lagi dahaga, haus, dan tidak ada lagi tangis. Semuanya sudah hilang. Kenapa? Kita duduk di mana Tuhan Yesus berada. Yang seterusnya, masuk ke dalam pesawat yang betul. Kalau kita, sudah saya beritahu tadi, kalau kita naik di lapangan terbang antara bangsa, banyak pesawat terbang, banyak kapal terbang yang akan membawa, ada yang ke Sydney, ada yang ke Bangkok, ada yang ke Manila dan sebagainya. Dan pesawat terbang itu demikian rupanya. Di dalam dunia ini banyak pesawat terbang, saya anggapkan seperti agama-agama, ajaran-ajaran yang sesat. Maka hanya satu pesawat yang betul-betul dapat meninggalkan landasan di bumi ini dan menuju ke surga, yaitu Tuhan Yesus. Dialah pesawatnya. Di dalam tahun 70-an ada nyanyian-nyanyian yang direkodkan bahwa Yesus adalah sebuah bahtera yang membawa orang menyeberang ke seberang. Tetapi saya ilustrasikan pada hari ini bahwa
pesawat terbang itu membawa kita meninggalkan bumi ini dan masuk ke dalam surga Allah Bapa di sana. Ya, oleh yang demikian jangan salah pilih pesawat. Ya, kemana Anda mau masuk? Apakah Anda mau ke Jepun, ke Taiwan, ya, ataupun ke surga? Maka kenalilah pesawat yang bernama YESUS, Yesus. Dialah yang akan membawa kita selamat masuk ke dalam surga Allah Bapa kita di surga. Saudara, saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya memberi ilustrasi ini supaya kita lebih paham lagi. Kalau saya ambil ungkapkan segala teks-teks di dalam Alkitab itu, mungkin banyak yang tidak paham, tidak mengerti. Dan mengapa ya kita harus mempersiapkan diri kita untuk memilih pesawat yang benar, yang betul, yang akan membawa kita selamat. Yang kedua, kita perlu mempunyai paspor iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan mereka itu sudah beralih dari maut kepada hidup yang kekal. Oleh yang demikian, paspor iman itu harus kita activate, ya, selalu aktifkan. Jangan hari ini kita percaya kepada Tuhan Yesus, besok lusa sudah lupa. Yang kedua, kita harus membeli tiket itu yang sudah dibayar oleh Yesus Kristus sendiri dengan darahnya. Ya, percuma kita naik pesawat terbang Tuhan Yesus, tidak perlu bayaran sebab Tuhan Yesus sudah offer kita. Ya, makanya kita harus terima Yesus sebagai Tuhan, di mana Dia akan membawa kita ke landasan dan masuk ke dalam ya boarding pass yang betul. Ya, di mana ada 2 pintu yang kita lalui. Apakah kita mau masuk ke pintu yang sempit atau ke pintu yang lebar? Ya, pasti Anda dan saya akan memilih pintu yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Ya, yang terakhir, jangan tersalah pilih pesawat. Banyak orang-orang di dunia ini salah pilih. Mereka sudah mengatakan tidak apa-apa, semua ajaran agama itu baik. Ya, memang betul, tidak ada ajaran-ajaran agama itu memberontak, tidak ada ajaran agama itu menyuruh membunuh. Tetapi semuanya baik-baik saja. Tetapi ini yang kita ingatkan, apakah ajaran yang kita alami selama ini itu ajaran yang membawa ya kebenaran dan keselamatan. Sebab Tuhan Yesus kata, akulah jalan kebenaran, keselamatan yang hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah Bapa kecuali melalui aku. Kesimpulannya, saudara, saat kita tiba bahwa setiap orang percaya akan beralih dari kehidupan dunia ini dan masuk ke dalam ambang surga. Satu dunia baru yang disediakan bukan dengan tangan manusia, tetapi oleh kuasa Tuhan sendiri. Itu yang hala tuju kita. Yang kedua, seperti Yesus sendiri telah siap menanti saatnya untuk beralih dari dunia ini ke pangkuan Allah Bapa di surga. Demikian juga kita pada jam saat ini, kita tidak tahu bila masa dan waktunya bagi setiap orang. Ya, jangan anggap bahwa saya masih muda, bahwa saya masih masih kuat buat banyak kerja. Tetapi saudara, orang yang tua, orang yang muda sekalipun, jangan kita beranggapan sedemikian. Pasti kita mau menasihati satu sama lain, yang mendorong supaya kita
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Sebab tidak ada jalan lain. Yang terakhir, bahwa saya mengajak setiap orang yang percaya kepada Yesus harus siap siaga, menentukan bahwa Anda bersiap membeli tiket kapal terbangnya, ya, akan mempunyai boarding pass yang betul dan masuk ke tempat duduk yang benar. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih. Satu ilustrasi tentang kapal terbang. Hari ini Tuhan, Engkau mengatakan bahwa kami harus siap siaga. Seperti mana Engkau sudah tahu saat dan tibanya Engkau meninggalkan bumi ini, dunia ini, dan kembali kepada Allah Bapa. Demikian Engkau memberikan kami, Tuhan, peringatan hidup kami. Hanyalah satu saat kesempatan untuk kami melihat bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami, dan Engkau mau supaya kami tetap setia kepadamu, supaya kami tidak tersilap arah, dan kami, Tuhan, tetap setia mengikuti jalur-Mu, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati jemaat-jemaat kami yang di dalam kesusahan oleh sebab pandemik COVID-19 ini, Tuhan. Kami mohon supaya Engkau memberkati jemaat-jemaat kami yang lemah, yang sakit. Engkau tolong, Engkau rawat, Engkau dokong, Engkau sembuhkan mereka, Tuhan, supaya mereka menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Biar mereka menikmati anugerah-Mu, Tuhan, dalam kehidupan mereka, sementara mereka mencari-cari jalan yang benar. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau memberkati anak-anak kami yang melayani Engkau, Tuhan, yang punya potensial untuk menjadi berkat. Maka Tuhan berkati semua usaha mereka. Kami yakin dan percaya satu hari nanti mereka akan menerima upah yang begitu besar dan berlipat ganda. Terpuji, termulialah nama Bapa di surga, karena Yesus Kristus Tuhan yang mengajak kami untuk percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, terpuji, termulialah nama Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.